Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Nah, kelompok kami mengambil studi kasus 1, yaitu tentang efektivitas media kartu bilangan terhadap kemampuan berhitung siswa kelas 2 SD. Nah, yang mana di sini seorang guru ingin mengetahui apakah penggunaan media kartu bilangan ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka. Di sini siswa diberikan pretest sebelum pembelajaran menggunakan kartu bilangan dan diberikan post-test setelah pembelajaran selesai. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada data nilai dari pretest dan post-test kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah penelitian yang mana diawali dari latar belakang, kondisi idealnya, yaitu kemampuan berhitung dasar, penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka itu merupakan kompetensi fondasi krusial bagi siswa kelas 2 sekolah dasar untuk melanjutkan ke materi matematika yang lebih kompleks. Idealnya, siswa itu dapat menguasai konsep hitung dengan cepat, tepat, dan menyenangkan. Ada masalah nyata atau gap masalah yang mana pembelajaran matematika yang abstrak seringkali sulit dipahami oleh anak usia 8 tahun jika disampaikan secara konvensional tanpa alat bantu. Nah, media kartu bilangan ini dinilai lebih menarik dan mampu membuat pembelajaran lebih konkret. Namun, belum terbukti secara efektif meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Desain eksperimen yang mana mengukur dan menganalisis efektivitas penggunaan media kartu bilangan dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Tujuannya, untuk mengujinya, guru itu membagi subjek ke dalam 2 kelompok, yang mana yang satu kelas eksperimen yaitu menggunakan kartu bilangan dan kedua ada kelas kontrol dengan menggunakan metode konvensional, di mana keduanya itu diberikan tes awal, pretest, dan juga tes akhir atau post-test dengan jumlah siswa masing-masing 30 siswa. Selanjutnya, untuk rumusan hipotesis masalah. Nah, untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan media kartu bilangan dalam meningkatkan kemampuan berhitung, penjumlahan, pengurangan, bilangan 2 angka pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, untuk hipotesis, untuk H0-nya atau hipotesis 0, tidak dapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan kemampuan berhitung siswa kelas eksperimen yang menggunakan media kartu bilangan dengan kelas kontrol. Nah, untuk hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan kemampuan berhitung siswa kelas eksperimen yang menggunakan media kartu bilangan dengan kelas kontrol. Nah, dengan kata lain, media kartu bilangan efektif meningkatkan kemampuan berhitung dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya di sini ada metode statistik yang mana dalam kasus satu ini kelompok kami yang pertama melakukan statistik deskriptif, yang mana tujuannya untuk mendeskripsikan data pretest dan juga posttest seperti nilai rata-rata, mean, median, modus, standar deviasi, varians, nilai minimum, dan nilai maksimum. Alasannya untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data sehingga memudahkan peneliti memahami kondisi kemampuan siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, yang kedua ada statistik inferensial, yaitu digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan umum, yaitu meliputi uji normalitas atau Shapiro-Wilk. Tujuannya untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal. Alasannya karena merupakan uji parametrik seperti uji T, mensyaratkan berdistribusi normal karena jumlah sampel pada setiap kelompok itu 30 siswa kurang lebih dari 50. Nah, jadi Shapiro-Wilk merupakan uji yang lebih tepat untuk digunakan. Terus ada uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui apakah varians data pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol homogen
Nah, karena homogenitas varians ini merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan independent sample t-test. Selanjutnya ada independent sample t-test pretest, yang mana ini untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara kemampuan awal, kelas eksperimen, dan juga kelas kontrol. Tujuannya untuk memastikan bahwa kedua kelompok ini memiliki kemampuan awal yang setara sehingga perbedaan hasil setelah perlakuan dapat dikaitkan dengan penggunaan media kartu bilangan. Nah, selanjutnya ada varied sample t-test, kelas eksperimen. Nah, yang mana di sini tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Nah, ini digunakan karena untuk membandingkan dua pengukuran dari kelompok yang sama sebelum dan sesudah diberikan perlakuan menggunakan media kartu bilangan. Selanjutnya, ada varied sample t-test untuk kelas kontrol, yang mana tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol. Alasannya, ini untuk melihat apakah pembelajaran konvensional juga memberikan peningkatan kemampuan berhitung pada kelompok kontrol. Selanjutnya ada independent sample t-test atau post-test, yang mana ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan hasil belajar akhir antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. Alasannya, ini digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan media kartu bilangan menghasilkan nilai post-test yang lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya di sini ada uji endgain, yang mana ini bertujuan untuk mengukur besarnya peningkatan hasil belajar pada masing-masing kelompok dari pretest ke posttest. Nah, endgain ini menunjukkan tingkat efektivitas pembelajaran dengan mempertimbangkan skor awal siswa, sehingga peningkatan hasil belajar dapat dibandingkan secara lebih adil. Selanjutnya ada effect size atau kohenden, yang mana tujuannya ini untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan media kartu bilangan terhadap kemampuan berhitung siswa. Nah, selain untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan, effect size ini menunjukkan seberapa besar pengaruh perlakuan secara praktis sehingga hasil penelitian menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, kita masuk pada materi cara mengolah data. Nah, kelompok kami di sini menggunakan aplikasi SPSS. Simak baik-baik videonya. Baik teman-teman, sebelum kita mengolah data statistik, sebaiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu data dalam bentuk Microsoft Excel agar memudahkan kita dalam menginput data. Dan sehingga kita tidak menginput data secara manual, yang tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Pertama, kita akan menguji data menggunakan statistik deskriptif. Pada kolom name, kita beri nama pre-X, post-X, pre-con, dan post-con. Pada tabel label, kita tulis pre-test eksperimen, yang kedua post-test eksperimen, yang ketiga pre-test control, yang keempat post-test control. Lalu, pada desimalnya kita ubah semuanya menjadi 0. Nah, setelah itu, measure-nya kita pakai yang nominal. Kita ubah semuanya menjadi nominal. Selanjutnya, kita ke data view, kita ambil nilai dari pretest eksperimen, kita drag, lalu copy, dan kita tempel pada kolom pre-X. Dan untuk selanjutnya juga kita drag post-test eksperimen, nilai post-test eksperimen, lalu kita copy, dan kita tempel pada tabel post-X. Begitupun untuk pretest control. Nilai pretest control kita copy, lalu kita tempel di tabel pre-con. Yang terakhir, kita drag nilai post-test eksperimen, kita copy, lalu kita simpan di tabel post-test control, kita paste. Selanjutnya, klik analyze, descriptive statistik, klik deskriptif, lalu pindahkan semuanya ke variabel. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasilnya deskriptif statistik. Selanjutnya, kita akan mengolah data uji normalitas. Selanjutnya,
dalam tabel name kita tulis kemampuan berhitung. Terus pada labelnya kita tulis hasil belajar kemampuan berhitung siswa. Oke, yang keduanya kita tulis kelas. Lalu values-nya kita ketik 1 terus pada labelnya kita kasih nama pretest eksperimen. Lalu klik add. Yang kedua, value-nya kita kasih 2 dan labelnya pretest control, lalu add juga, lalu klik OK. Untuk desimalnya kita nolkan dua-duanya. Lalu pada measure-nya kita ubah menjadi nominalkan dua-duanya. Klik data view. Kita rapikan dulu sebentar, kita ke Microsoft Excel, kita drag pretest eksperimennya semua, kita copy dan tempel pada kolom kemampuan berhitung. Begitupun juga dengan nilai pretest eksperimen, pretest control. Kita copy lalu kita tempel juga di bawahnya, kita tempel paste. Selanjutnya untuk kelasnya kita drag angka 1 untuk melabeli bahwa ini adalah kelas eksperimen. Kita copy lalu kita tempel pada tabel kelas. Begitupun dengan kelas kontrolnya kita kasih label dengan angka 2. Kita copy lalu kita tempel pada tabel kelas. Selanjutnya lalu ke analyze, kita klik descriptive statistik, klik explore. Untuk hasil belajar kemampuannya kita masukkan ke independent list dan untuk kelasnya ke factor list, lalu klik plots. Kita sesuaikan dulu, kita kasih tanda pada normality plot with test dan OK. Ini dia hasilnya untuk post-test pretest eksperimen, post-test class control. Ini saya akan olah data untuk uji homogen pada data pretest terlebih dahulu ya. Kita salin data nilai pretest kelas eksperimen, kemudian buka di aplikasi SPSS, simpan pada kolom yang telah diberi nama, yaitu pada kemampuan berhitung. Di sana simpan. Nah, selanjutnya kita juga salin data nilai pretest dari kelas kontrol, kemudian masukkan nilainya di bawah kelas eksperimen tadi. Nah, setelah itu, untuk membedakan kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, nah, di sini untuk kelas eksperimen, kita kasih kode angka 1 dengan kolom yang telah diberi nama kelas. Nah, setelah itu, untuk kelas kontrol, kita juga kasih kode angka 2. Setelah itu, analisis, kemudian pilih compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Nah, kemudian pindahkan variabel pretest ke kotak dependent list. Kemudian pindahkan juga variabel kelas, eksperimen, dan kontrol ke kotak faktor. Terus kita option, kemudian beri tanda centang pada homogeneity ovariance test, kemudian continue dan klik OK. Nah, inilah hasil homogen dari data nilai pretest kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Selanjutnya uji homogen data post test. Nah, sama kayak seperti tadi pretest datanya, cuman sekarang yang diambil nilainya nilai post test ya. Nah, kita salin data nilai post test kelas eksperimen dulu ke SPSS yang telah diberi nama tadi kemampuan berhitung, simpan. Setelah itu kita juga salin data nilai post test dari kelas kontrol, kemudian masukkan nilainya di bawah nilai kelas eksperimen tadi pada kolom yang sama ya di sana. Nah, setelah itu untuk kodenya tetap masih sama, untuk kelas eksperimen pakai angka 1 dan untuk kelas kontrol kita pakai angka 2. Setelah itu kita pergi ke analisis, kemudian pilih compare means, kemudian pilih one way ANOVA, terus kita option, kemudian beri tanda centang pada homogeneity ovariance test, kemudian continue dan OK. Nah, beginilah hasil dari uji homogen pada data post-test kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Oke, selanjutnya kita dependence empathy test, pretest, kelas kontrol. Isi kolom pertama dengan nama pretest. Kolom name untuk diisi dengan nama kelas. Kemudian pada label kita isi dengan pretest.
Selanjutnya, pada value kita klik titik 3. Kemudian pada kolom value kita isi dengan angka 1 untuk label pretest eksperimen. Lalu kita klik add. Kemudian isi kembali value dengan angka 2 sebagai pretest class control. Kemudian kita klik OK. Dan untuk desimal kita ubah menjadi 0 pada keduanya. Kemudian setelah itu kita kembali ke data view. Lalu kita salin data pada Microscope Excel. Kita blok semua nilai pretest kelas eksperimen, kemudian kita copy. Lalu tempelkan pada kolom pretest di SPSS. Selanjutnya, kita pindahkan nilai pretest kelas kontrol pada aplikasi dengan cara yang sama, yaitu kita blok dulu dari atas sampai bawah, kemudian klik copy. Kemudian kita masuk pada kolom pretest, kita tempel di bawah nilai pretest kelas eksperimen. Selanjutnya, kita blok angka 1 yang sudah disiapkan pada Microscope Excel dengan klik copy, kemudian pindahkan pada kolom klik paste sebagai pertanda kelas eksperimen. Lalu, kita blok kembali angka 2 dan pindahkan pada kolom kelas di bawah angka 1 sebagai tanda kelas kontrol. Selanjutnya, kita klik analyze. Lalu, converments. Klik independent sample t-test. Kita pindahkan data pretest ke test variable dan data kelas ke grouping variable. Klik Options, klik Continue, lalu klik OK. Maka setelah itu, muncullah hasil independent sample t-test. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai uji Pyred Simple t-test untuk pretest dan posttest kelas eksperimen. Setelah menyiapkan dataset, kita isi kolom pertama dengan nama pretest. Kemudian kita isi kolom kedua dengan nama posttest. Setelah itu, kita kembali ke data view, dan selanjutnya kita salin data pretest kelas eksperimen pada Microscope Excel. Kita blok seluruh nilai pretest, kemudian kita klik copy, dan setelah itu lalu masuk ke SPSS dan tempelkan pada kolom pretest. Kemudian, kita kembali ke Microscope Excel, lalu blok seluruh nilai posttest kelas eksperimen, lalu klik copy, kemudian masuk kembali ke SPSS dan tempelkan pada kolom posttest. Dan pastikan data pretest dan posttest berada pada baris yang sama, sehingga setiap pasangan data berasal dari respon yang sama. Setelah seluruh data sudah dimasukkan, selanjutnya kita klik Analyze. Setelah klik Analyze, kemudian kita pilih Converments. Setelah itu kita klik Pyred Sample t-test. Dan setelah muncul tampilan seperti ini, kita pindahkan dari variabel pretest ke kolom pertama, dan dari variabel posttest, kita masukkan ke kolom kedua, sehingga menjadi pasangan pretest dan posttest. Dan kita klik OK. Maka muncullah hasil Pyred Simple t-test, di mana terlihat bahwa nilai rata-rata pretest kelas eksperimen yaitu 60,20, sedangkan nilai rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 82,90. Selanjutnya, pada tabel Pyred Sample, terlihat bahwa nilai T sama dengan negatif 190,912 dengan signifikan two-tailed lebih kecil dari 0,001, karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji Pyred Sample t-test untuk pretest dan posttest kelas kontrol. Setelah menyiapkan dataset, kita isi kolom pertama dengan nama pretest, dan kita isi kolom kedua dengan nama posttest. Setelah itu kita kembali ke data view. Selanjutnya, kita salin data pretest kelas kontrol pada Microscope Excel. Kita blok ke semua nilai pretest, kemudian kita klik copy. Setelah klik copy, lalu kita masuk kembali ke SPSS dan tempelkan pada kolom pretest. Setelah itu, kemudian kita kembali ke Microscope Excel, lalu blok seluruh nilai posttest kelas kontrol, lalu klik copy, dan kemudian masuk kembali ke SPSS, dan tempelkan pada kolom posttest. Pastikan data nilai pretest dan posttest itu berada pada baris yang sama, sehingga setiap pasangan data berasal dari responden yang sama. Setelah seluruh data sudah dimasukkan, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian pilih Converments, setelah itu lalu kita klik Pyred Sample t-test. Dan setelah itu maka muncullah tampilan seperti ini. Kita pindahkan variabel pretest ke kolom pertama, dan variabel posttest kita pindahkan ke kolom kedua. Lalu sehingga menjadi pasangan pretest dan posttest. Dan setelah itu kemudian kita klik OK. Setelah diklik OK, maka muncullah hasil Pyred Sample t-test. Terlihat bahwa nilai rata-rata pretest kelas kontrol sebesar 59,43, sedangkan nilai rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 70,40. Selanjutnya, kita terlihat pada tabel Pyred Sample test, terlihat bahwa nilai T sama dengan negatif 122,552 dengan signifikan Pyred lebih kecil dari 0,01, karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, Setelah menyiapkan maka H0 ditolak dataset, dan H1 kita isi diterima, kolom yang pertama menunjukkan dengan bahwa nama terdapat perbedaan pretest. yang signifikan Kemudian antara kita nilai isi pretest dan kolom posttest kedua dengan pada nama kelas kontrol posttest.
Hal ini menunjukkan Setelah bahwa hasil itu, belajar peserta didik pada kelas contoh kita juga kembali mengalami ke peningkatan data view, meskipun peningkatannya dan tidak selanjutnya sebesar kita pada kelas salin eksperimen. data pretest kelas eksperimen pada mikroskop Excel. Kita blok seluruh nilai pretest, kemudian kita klik copy, dan setelah itu lalu masuk ke SPSS dan tempelkan pada kolom pretest. Kemudian kita kembali ke mikroskop Excel, lalu blok seluruh nilai post-test kelas eksperimen, lalu klik copy, kemudian masuk kembali ke SPSS dan tempelkan pada kolom post-test. Dan pastikan data pretest dan post-test berada pada baris yang sama, sehingga setiap pasangan data berasal dari respon yang sama. Setelah seluruh data sudah dimasukkan, selanjutnya kita klik Analyze. Setelah klik Analyze, kemudian kita pilih Convergence. Setelah itu kita klik Varied Sample Test. Dan setelah muncul tampilan seperti ini, kita pindahkan dari variabel pretest ke kolom pertama dan dari variabel post-test kita masukkan ke kolom kedua sehingga menjadi pasangan pretest dan post-test. Dan kita klik OK. Maka muncullah hasil Varied Sample T-Test di mana terlihat bahwa nilai rata-rata pretest kelas eksperimen yaitu 60,20, sedangkan nilai rata-rata post-test kelas eksperimen sebesar 82,90. Selanjutnya pada tabel Varied Sample terlihat bahwa nilai T sama dengan negatif 190,912 dengan signifikan two-tailed lebih kecil dari 0,001 karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai uji Varied Sample T-Test untuk pretest dan post-test kelas kontrol. Setelah menyiapkan dataset, kita isi kolom pertama dengan nama pretest dan kita isi kolom kedua dengan nama post-test. Setelah itu kita kembali ke data view. Selanjutnya kita salin data pretest kelas kontrol pada mikroskop Excel. Kita blok ke semua nilai pretest, kemudian kita klik copy. Setelah klik copy, lalu kita masuk kembali ke SPSS dan tempelkan pada kolom pretest. Setelah itu, kemudian kita kembali ke mikroskop Excel. Lalu blok seluruh nilai post-test kelas kontrol, lalu klik copy, dan kemudian masuk kembali ke SPSS dan tempelkan pada kolom post-test. Pastikan data nilai pretest dan post-test itu berada pada baris yang sama sehingga setiap pasangan data berasal dari responden yang sama. Setelah seluruh data sudah dimasukkan, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian pilih Convergence, setelah itu lalu kita klik Varied Sample T-Test. Dan setelah itu maka muncullah tampilan seperti ini. Kita pindahkan variabel pretest ke kolom pertama dan variabel post-test kita pindahkan ke kolom kedua. Lalu sehingga menjadi pasangan pretest dan post-test. Dan setelah itu kemudian kita klik OK. Setelah diklik OK, maka muncullah hasil Varied Sample T-Test. Terlihat bahwa nilai rata-rata pretest kelas kontrol sebesar 59,443, sedangkan nilai rata-rata post-test kelas kontrol sebesar 70,40. Selanjutnya, kita terlihat pada tabel Varied Sample Test, terlihat bahwa nilai T sama dengan negatif 122,552 dengan sig two-tailed lebih kecil dari 0,01. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol juga mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya tidak sebesar pada kelas eksperimen. Dan untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji independent sample t-test untuk post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Dan pada kolom kelas, kita hanya mengganti value-nya saja. Ke data view, lalu kita salin data pada mikroskop Excel. Kita blok semuanya nilai post-test, kelas eksperimen, kemudian kita copy. Lalu setelah di-copy, kita tempelkan pada kolom post-test di SPSS. Selanjutnya, kita pindahkan juga nilai post-test kelas kontrol pada aplikasi dengan cara yang sama, yaitu kita blok dulu semua dari atas sampai bawah, kemudian di-copy, kemudian klik copy. Kemudian kita masuk pada kolom post-test.
Setelah itu kita tempel di bawah nilai post-test kelas eksperimen. Selanjutnya kita klik Analyze. Setelah klik Analyze, kita klik Convergence. Setelah diklik Convergence, kita klik Independent Sample T-Test. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pindahkan data post-test ke tes variabel dan data kelas ke grouping variabel. Setelah itu kita klik Depends Group, kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Maka muncullah hasil Independent Sample T-Test. Di sini terlihat bahwa nilai T sama dengan 14,530 dengan significantly lebih kecil dari 0,01 atau 0,000. Maka nilai p-value lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H1 diterima. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. Oke teman-teman, selanjutnya kita analisis endgame. Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu datasetnya yang kita isi dengan pada variable view-nya itu pretest dan posttest. Pada labelnya kita isi dengan pretest eksperimen dan posttest eksperimen. Untuk measure-nya kita ubah menjadi nominal dua-duanya, kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita masuk lagi ke data view. Kemudian kita buka Microsoft Excel yang sudah berisi data. Kita blok semua nilai pretest pada kelas eksperimen. Kemudian kita copy. Kita buka lagi SPSS-nya. Kemudian kita salin atau kita tempelkan data yang sudah kita copy dari Excel ke kolom pretest. Selanjutnya, kita kembali untuk menyalin nilai post-test dari kelas eksperimen. Kita klik copy. Kemudian kita masuk lagi pada aplikasi. Nah, di sini kita tempel, yaitu dengan mengklik paste. Nah, selanjutnya, setelah pretest dan posttestnya sudah diisi, kita klik transform, kita klik compute variable. Nah, pada target variable sini kita ketik atau masukkan posttest dikurang pretest. Karena untuk rumus endgame itu adalah posttest dikurang pretest dibagi dengan skor ideal dikurang pretest. Maka kita harus terlebih dahulu mencari data atau nilai dari posttest dikurang pretest. Nah, untuk target variabelnya sudah diisi, kemudian pada numeric expression kita klik posttest eksperimen, kita klik tanda kurang, kita klik masukkan pretest eksperimen. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik variable view untuk mengubah measure secara menjadi nominal. Selanjutnya, kita klik kembali transform compute variable. Nah, pada target variable sini kita ubah menjadi skor ideal dikurang pretest. Nah, untuk numeric expression-nya kita isi dengan angka 100 sebagai skor ideal, kemudian klik tanda kurang. Kemudian kita klik pretest eksperimen. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya untuk skor ideal dikurang pretest. Kita ubah lagi pada variable view untuk measure-nya itu menjadi nominal. Nah, selanjutnya, kita akan mencari endgame score. Untuk endgame score, kita kembali mengklik transform, kemudian compute variable, kemudian pada target variable kita ubah menjadi endgame score. Pada target variabel ini memang tidak bisa menggunakan spasi. Nah, untuk numeric expression-nya, kita klik posttest dikurang pretest, kemudian kita klik tanda bagi, klik juga skor ideal dikurang pretest. Pindahkan, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul hasil endgame score-nya. Kemudian untuk measure-nya, kita ganti menjadi nominal. Setelah endgame score, kita masih memerlukan endgame persen. Tata caranya sama, kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, pada target variabelnya, yang tadi endgame score, kita ubah menjadi endgame persen. Untuk numeric expression-nya, kita ubah, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita klik endgame score, masukkan, kemudian klik tanda kali atau bintang, kalau di sini klik juga angka 100. Nah, maka akan muncul
kita ubah kembali variable view pada measure-nya menjadi nominal. Untuk desimalnya, pretest dan posttest itu kita ubah menjadi 0. Skor ideal juga kita 0. Nah, tapi untuk n-gain score dan n-gain persen kita tidak ubah untuk desimalnya karena menggunakan dua angka di belakang koma. Selanjutnya, setelah semuanya muncul hasilnya, kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, kita pilih descriptive, kemudian kita masukkan semuanya dari mulai pretest, posttest, posttest dikurang pretest, skor ideal dikurang pretest, n-gain score, n-gain persen. Oke. Nah, maka di sini akan muncul descriptive statistiknya. Dan selanjutnya kita akan mencari n-gain dari kelas kontrol. Masuk ke dalam Microsoft Excel, kita blok untuk nilai pretest pada kelas kontrol. Kita klik copy. Kita masuk lagi pada aplikasi. Nah, pada kolom pretest kita masukkan nilainya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai posttest pada kelas kontrol. Kita blok semua untuk nilainya sebanyak 30 siswa. Kemudian kita copy. Nah, kemudian kita masuk lagi. Nah, pada kolom posttest di sini kita tempel semua data nilainya. Pada target variabelnya kita masukkan posttest dikurang pretest, juga sama ya seperti tadi pada kelas eksperimen. Kemudian numeric expression-nya kita masukkan posttest kurang, kita klik pretest. Nah, kita klik OK. Nah, setelah muncul hasil posttest dikurang pretestnya, selanjutnya kita mencari skor ideal dikurang pretest. Angkanya sama, terlebih dahulu kita ubah variabel view yang tadi menjadi nominal dan desimalnya kita ubah menjadi 0 untuk posttest dikurang pretest. Dan selanjutnya kita mencari skor ideal dikurang dengan pretest. Angkanya sama, kita klik transform, compute variable pada target variable. Kita masukkan skor ideal dikurang pretest. Nah, pada numeric expression-nya kita masukkan angka 100 sebagai skor ideal, kemudian kita klik tanda kurang, kita masukkan pretest kelas kontrol. Nah, di sini terjadi kesalahan atau terdapat kesalahan pada penulisan kolom untuk pretest. Di sini tertera pretest eksperimen, tetapi datanya itu pretest kelas kontrol. Untuk data atau nilai pretest dan posttestnya itu sudah benar, kita ambil dari hasil pretest dan posttest kelas kontrol. Namun, terdapat kesalahan dalam penulisan kolomnya saja. Kita lanjut, klik OK. Nah, setelah kita muncul, hasilnya semuanya skor ideal dikurang pretest. Kemudian kita klik skor ideal dikurang pretest. Kita klik OK. Setelah datanya muncul, kita juga masih memerlukan n-gain persen. Kita kembali, klik transform, kemudian compute variable, pada target variable n-gain skornya itu diubah menjadi n-gain persen. Untuk numeric expression-nya kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita masukkan n-gain score. Kita masukkan n-gain score, kemudian dikali 100. Klik OK. Kita kembali ke variable view untuk mengubah measure-nya menjadi nominal pada n-gain score dan n-gain persen. Nah, setelah semuanya diketahui, kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kita klik descriptive. Nah, ini terjadi kesalahan ya untuk penamaan pada kolom pretest eksperimen yang seharusnya adalah penamaannya itu pretest control dan posttest control. Tapi untuk data itu kita mengambil secara benar pada hasil dari pretest dan posttest kelas control. Nah, di sini kita sudah terlihat descriptive statistiknya. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil statistik deskriptif. Jumlah sampel pada kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing sebanyak 30 siswa.
di mana pada pretest kelas eksperimen diperoleh nilai minimumnya 55 dan maksimumnya 66, sedangkan rata-rata meannya atau meannya 60,20 dengan standar deviasi 3,123. Sementara untuk post-test kelas eksperimen memiliki nilai minimumnya 77 dan maksimumnya 89, rata-ratanya atau meannya 82,90 dan standar deviasinya 3,546. Dan pada pretest kelas kontrol diperoleh nilai minimumnya 55 dan maksimumnya 65 dan rata-ratanya 59,43 dengan standar deviasinya 2,837. Adapun post-test kelas kontrol memperoleh nilai minimumnya 65, maksimumnya 76 dan rata-rata atau meannya 70,40 dan standar deviasinya 3,103. Dan yang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi atau SIG pada kelas eksperimen sebesar 0,461, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 0,289. Kedua ini signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. 0,461 lebih besar dari 0,05 dan 0,289 lebih besar dari 0,05. Di uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,272, sedangkan pada kelas kontrolnya sebesar 0,426. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji homogenitas pretest. Berdasarkan hasil uji homogenitas varians menggunakan Levene test diperoleh nilai signifikansi atau SIG pada based on mean sebesar 0,588. Dan uji homogenitas post-test, berdasarkan hasil uji homogenitas varians menggunakan Levene test, diperoleh nilai signifikansi atau SIG pada based on mean sebesar 0,379. Dan untuk uji independent sample t-test, pada data pretest menunjukkan nilai T sama dengan 0,995 dengan signifikan 0,324 dan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Dan untuk uji virus sample t-test, kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata pretest 60,20 menjadi 82,90 dan dengan selisih rata-rata sebesar 22,70. Nilai T-nya sama dengan 190,912 dan signifikan sama dengan 0,000, maka p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, kelas kontrol dengan rata-rata 59,43 menjadi 70,40 dengan selisih rata-rata 10,967, nilai T-nya sama dengan 122,552 dan signifikansi sama dengan 0,000, p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Dan untuk uji independent sample t-test, pada data post-test menunjukkan nilai T sama dengan 14,530 dengan signifikan sama dengan 0,000, maka p-value lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan. Untuk selanjutnya yaitu uji N-gain, kelas eksperimen memperoleh rata-rata N-gain sebesar 0,575 atau 57,46%, sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata 0,272 atau 27,20%. Dan selanjutnya Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, diperoleh bahwa data pretest dan posttest pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol itu berdistribusi normal dengan nilai signifikansi menggunakan Shapiro-Wilk masing-masing diperoleh sebesar 0,461, kemudian 0,272, 0,289, dan 0,426 dengan signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Selain itu, hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varian kedua kelompok bersifat homogen dengan nilai signifikansinya adalah 0,588 pada data pretest dan 0,379 pada data posttest. Maka nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Sehingga analisis menggunakan uji parametrik dapat dilakukan. Selanjutnya adalah hasil uji independent sample t-test. Pada pretest menunjukkan nilai T sebesar 0,995 dengan nilai signifikansinya adalah 0,324. P-value-nya menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,05. Maka, untuk hipotesisnya H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan diberikan.
Selanjutnya adalah hasil uji per sampel t-test yang menunjukkan bahwa kelas eksperimen ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari nilai rata-rata pretest yang sebelumnya 60,20 sekarang menjadi 82,90 dengan selisih rata-rata sebesar 22,70. Nilai T-nya diperoleh 190,912 dan signifikansinya adalah 0,000 atau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga untuk hipotesisnya H1 diterima, sementara itu kelas kontrol juga mengalami peningkatan dari rata-rata sebelumnya adalah 59,43 menjadi 70,40 dengan selisih rata-rata 10,967 dengan memperoleh nilai T sebesar 122,552 dan signifikansinya itu adalah 0,00. P-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka untuk hipotesisnya itu adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Meskipun kedua kelompok mengalami peningkatan hasil belajar, peningkatan pada kelas eksperimen itu jauh lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Selanjutnya, ada uji independen sampel t-test. Selanjutnya ada hasil uji independen sampel t-test. Pada data post-test menunjukkan nilai T sama dengan 14,530 dengan nilai signifikansinya 0,00 atau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesisnya itu H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah perlakuan diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media kartu bilangan memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. Nah, berdasarkan hasil uji N-gen, kelas eksperimen ini memperoleh rata-rata N-gen sebesar 0,575 atau jika dipersenkan itu adalah 57,46%, yang termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata 0,272 atau jika dipersenkan itu 27,20% yang termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya, hasil uji efek size Cohen menunjukkan nilai 34,856 pada perbandingan pretest dan posttest kelas eksperimen, 22,375 pada kelas kontrol, dan 3,752 pada perbandingan posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ketiga nilai tersebut berada pada kategori besar yang menunjukkan bahwa media kartu bilangan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan kemampuan berhitung matematika siswa. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan hasil analisis statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa media kartu bilangan terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung matematika siswa kelas 2 sekolah dasar pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka yang dibuktikan melalui peningkatan nilai rata-rata hasil belajar, perbedaan hasil post-test yang signifikan, nilai N-gen yang lebih tinggi pada kelas eksperimen, serta nilai effect size yang menunjukkan pengaruh dalam kategori besar. Berdasarkan 9 analisis statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data pretest dan posttest pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen sehingga memenuhi asumsi untuk dilakukannya uji parametrik. Hasil uji kemampuan awal pretest menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang setara sebelum diberikannya perlakuan. Setelah proses pembelajaran, kedua kelompok mengalami peningkatan hasil belajar dari pretest ke posttest. Namun, peningkatan yang terjadi pada kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal tersebut diperkuat oleh hasil uji perbedaan posttest yang dilakukan bahwa nilai posttest kelas eksperimen secara signifikan lebih tinggi daripada kelas kontrol. Setelah itu, hasil analisis N-gen menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen berada pada kategori sedang, sedangkan pada kelas kontrol berada di kategori rendah. Selanjutnya, hasil analisis effect size Cohen menunjukkan pengaruh yang besar pada perbandingan yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media kartu bilangan efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung matematika siswa kelas 2, khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka.